Halo guys, sesuai requestan kalian di video kali ini, Tech-In bakal bahas 7 HP berkamera ultrawide atau yang lebih awam dikenal dengan sebutan kamera 0,5 dengan harga termurah yang ada di Indonesia untuk saat ini. Akhir-akhir ini kamera ultrawide menjadi tren tersendiri karena mampu menghasilkan foto dengan sudut pandang yang luas. Yang mana bagi yang suka foto-foto, hal itu bisa terlihat lebih estetik. Dan buat kamu yang budgetnya mepet, gak usah khawatir dan gak usah sampai tendang pintu karena yang ada nanti kamu diselepet. Karena Tech-In telah rangkum 7 HP berkamera ultrawide termurah di awal tahun 2024. Yang pertama, Poco M5s. HP rilisan November 2022 ini datang membawa cukup banyak keunggulan di harga 2 jutaan. HP ini mengusung 4 buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro serta depth sensor masing-masing 2 megapiksel. Menariknya lagi, perekaman video kamera utamanya udah bisa sampai 4K 30 atau juga 1080p 60 fps. Sementara kamera depannya beresolusi 13 megapiksel dengan kemampuan perekaman video mentok di 1080p 30 fps. Performanya cukup gahar di kelasnya berkat disematkannya prosesor MediaTek Helio G95 yang dipadukan RAM 6GB dengan tambahan 8GB lagi pakai RAM expansion untuk memaksimalkan kinerja dalam berbagai aktivitas penggunanya. Sementara layarnya juga bagus pakai AMOLED berukuran 6,43 inci yang udah pakai desain tompel. Layar ini mampu memberikan resolusi Full HD+ untuk hasil yang lebih jelas dan jernih. Poco M5s punya baterai 5000 mAh dan mendukung fast charging 33 watt yang bisa ngisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam setengah. Namun yang sangat disayangkan adalah layarnya masih 60Hz aja dan tidak ada charger bawaan di box pembeliannya, sehingga kamu mesti ekstra budget lagi untuk beli charger secara terpisah. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kedua, Redmi 12. HP yang dirilis Agustus 2023 ini hadir dengan layar berukuran 6,79 inci. Resolusinya Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz untuk kemulusan saat scroll TikTok. Layar ini juga terlindungi Gorilla Glass dan Xiaomi juga memberikan garansi 15 bulan. HP Xiaomi ini juga mengantongi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan debu dan percikan air. Dan untuk fotografinya di bagian belakang ada kamera utama 50 megapiksel ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel. Namun untuk perekaman videonya cuma bisa hingga 1080p 30 fps baik itu kamera depan maupun kamera belakangnya. Performanya mengandalkan prosesor MediaTek Helio G88 bersanding dengan RAM 8GB yang bisa diperluas 8GB lagi menggunakan RAM virtual. Sementara untuk memorinya ada pilihan 128 dan 256GB yang juga masih perluasan pakai micro SD hingga 1TB meski slot SIM-nya hybrid. Di sektor daya ada baterai 5000 mAh ditemani pengisian daya 18 watt serta adanya jaminan proses update Android sebanyak 2 kali. Sedangkan yang disayangkan dari HP ini adalah penggunaan memorinya berjenis eMMC 5.1 yang tidak lebih cepat dari UFS. Lalu speaker di HP ini juga masih mono padahal di pendahulunya udah pakai stereo speaker, serta HP ini juga gak punya NFC. Berikut uraian spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketiga, Samsung Galaxy A14. Meluncur di Indonesia dengan bandrol harga 2 jutaan, Samsung Galaxy A14 membawa berbagai keunggulan di kelasnya, salah satunya adalah ada bagian kameranya yang dikenal bagus. Samsung Galaxy A14 menawarkan kamera utama 50 megapiksel beserta kamera ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Serta di sisi depannya ada kamera selfie 13 megapiksel. Perekaman videonya memang mentok di 1080p 30 fps, tapi untuk kualitas fotografinya terkenal jadi salah satu yang terbaik di harga segini. HP ini punya layar berukuran 6,6 inci IPS LCD yang udah beresolusi Full HD+, sehingga gambar yang dihasilkan bisa terasa jernih meski refresh rate-nya hanya 60Hz aja.
Dan untuk performanya memang tidak sepowerful HP lain karena chipset yang diusung adalah Exynos 850, namun setidaknya udah bisa jalanin aktivitas ringan harian. Apalagi HP ini juga punya fitur RAM Plus yang bisa nambahin RAM hingga 4GB atau 6GB lagi sesuai varian RAM yang kamu pilih. Sementara memori internalnya juga udah 128GB yang juga masih bisa diperluas lagi hingga 1TB melalui micro SD. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak cocok untuk gaming. Refresh rate layar masih 60Hz dan tidak ada gyroscope-nya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang keempat, Poco M4 Pro. HP yang ditenagai prosesor MediaTek Helio G96 ini meluncur pertama kali di Indonesia pada Maret 2022 dengan membawa spesifikasi mumpuni pada kamera, daya tahan baterai, dan layar yang tajam. Namun dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau. HP ini merupakan HP pertama di seri M-nya Poco yang mengusung layar Super AMOLED dengan desain dot display berukuran 6,43 inci. Layarnya sudah mendukung kualitas Full HD Plus dan memiliki ketajaman dan kontras kayak warna khasnya layar AMOLED. Poco M4 Pro juga unggulin soal fotografinya yang mana punya 3 kamera dengan 64MP kamera utama ditemani lensa ultra wide 8MP dan makro 2MP. Sementara untuk bagian depannya ada kamera selfie 16MP untuk kebutuhan selfie dan video call. Semuanya ditopang baterai 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33W, yang mana untuk ngecas dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu 1 jam 11 menit. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah perekaman videonya cuma mentok 1080p 30fps. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Redmi Note 12. HP rilisan bulan Maret 2023 ini bisa masuk salah satu yang terbaik di harga 2 jutaan karena membawa keunggulan yang lumayan lengkap hampir di semua sektor. Mulai dari performanya yang udah pakai Snapdragon 685 disertai RAM hingga 8GB dengan storage mencapai 256GB. Performa yang dihasilkan udah terbilang cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian seperti chatting, nonton film, dan scroll TikTok. Sementara main game juga udah cukup nyaman dengan settingan grafis yang disesuaikan. Layarnya yang pakai panel AMOLED berukuran 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Aktivitas nonton maupun scrolling akan terasa nyaman menggunakan HP ini. Redmi Note 12 juga punya kamera yang lengkap. Di bagian belakang ada 3 yang terdiri dari lensa utama 50MP, lensa ultra wide 8MP, dan makro 2MP, serta kamera depannya 13MP. Untuk baterainya sendiri 5000 mAh dengan fast charging 33W yang diklaim mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 20 menit aja. Lalu yang kurang dari HP ini adalah perekaman videonya yang hanya bisa mentok di 1080p 30fps dan speakernya yang masih mono. Kalau kamu tertarik, link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang keenam, Samsung Galaxy M23 5G. Buat kamu yang nyari HP Snapdragon di harga 2 jutaan, mungkin HP yang satu ini bisa jadi salah satu pilihan terbaiknya. Performanya diracik cukup apik dengan prosesor Snapdragon 750G dan disokong RAM 6GB yang bisa ditambah pakai fitur RAM Plus hingga 6GB sehingga total bisa jadi 12GB. Lalu untuk memori internalnya berkapasitas 128GB dan bisa diperbesar lagi melalui kartu micro SD hingga 1TB. Dipakai mainin ML sama PUBG udah terbilang mumpuni, apalagi gyroscope-nya juga hardware untuk pergerakan yang responsif. Nilai jual lain yang dibawanya tentu sudah supportnya jaringan 5G disertai fitur NFC untuk pembayaran tanpa kartu ataupun isi kartu uang elektronik, sehingga semakin membuatnya terasa HP kekinian. Mau foto-foto di HP ini bisa pakai kamera utama 50MP, kamera ultra wide 8MP, dan ada kamera depth 2MP, serta di bagian depan ada kamera selfie 8MP.
Soal layar tentunya udah bagus khas Samsung meskipun belum pakai panel AMOLED. Layarnya ini berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz yang membuat pergeserannya lebih smooth sehingga sedap di mata. Namun yang jadi poin minus dari HP ini adalah desain kamera depannya yang masih jadul, storage-nya masih pakai eMMC dan speakernya belum stereo. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Poco X5 5G. HP ini membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Spesifikasi Poco X5 5G disempurnakan oleh prosesor Snapdragon 695, salah satu prosesor 5G kelas menengah yang punya performa mumpuni untuk aktivitas harian termasuk juga bermain game. Chipset itu nantinya bersanding dengan RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Dynamic RAM expansion yang digunakan pun mampu memberikan ruang RAM tambahan sehingga totalnya bisa menjadi 13GB yang cocok untuk kamu yang membutuhkan banyak aplikasi. Soal performa gamingnya udah cukup mumpuni, yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth ultra bisa mentok rata di 40 fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi mencapai Full HD Plus dan refresh rate hingga 120 Hz. Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang. Untuk mendukung semuanya, Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendapat dukungan fast charging dengan kecepatan 33 Watt. Dengan pengisian daya segini bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Lalu HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP53 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Namun untuk hal yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah soal speakernya yang masih mono dan perekaman videonya yang belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik jangan lupa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 daftar HP berkamera ultra wide termurah yang ada di Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.